Di hamparan luas spiritualitas, terbentang beragam pemahaman tentang dimensi kelima. Dimensi ini bukan sembarang tempat yang dapat dipetakan dengan koordinat, melainkan sebuah alam kesadaran yang melampaui dimensi ruang dan waktu yang kita kenal. Ini adalah gerbang menuju realitas yang lebih tinggi, sebuah transendensi roh yang membebaskan diri dari batasan fisik. Bayangkan sebuah eksistensi di luar panjang, lebar, dan tinggi, di mana waktu tak lagi menjadi belenggu. Dimensi kelima bagaikan samudera kesadaran yang luas, menampung spektrum realitas yang tak terhingga. Di sini, batasan antara individu memudar, digantikan oleh jalinan energi dan kesadaran yang saling terhubung. Di alam transenden ini, emosi dan pikiran tak lagi sekadar reaksi pribadi, melainkan kekuatan pencipta realitas. Getaran yang dipancarkan dari setiap niat dan perasaan berpadu dengan energi di sekitar, mempengaruhi dunia dan makhluk di dalamnya. Kesadaran akan tanggung jawab pun semakin mendalam, karena setiap pilihan pikiran dan perasaan memiliki konsekuensi langsung. Dimensi kelima bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi sebuah gerbang menuju penyembuhan, transformasi diri, dan kebangkitan spiritual. Disinilah manusia bersatu dalam kesadaran kolektif, mewujudkan visi keberadaan yang lebih harmonis dan penuh kedamaian. Banyak yang percaya bahwa umat manusia saat ini tengah menjalani transisi menuju dimensi ini. Meskipun prosesnya unik bagi setiap individu, dimensi kelima juga merupakan sebuah perjalanan kolektif, sebuah evolusi persepsi manusia. Bagi sebagian orang, pencapaiannya mungkin mudah, sementara bagi yang lain membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar. Meskipun dimensi kelima bukan tempat fisik yang terikat koordinat, perbincangan tentang transisi bumi ke alam ini kian merebak. Bukannya tanggal pasti, yang kian terasa adalah gairah spiritual umat manusia. Hubungan dengan spiritualitas semakin kuat, menandakan perluasan kesadaran kolektif. Semakin banyak jiwa yang melangkah di jalur evolusi ini, mendekatkan bumi menuju gerbang dimensi kelima. Perjalanan ini, meskipun disambut antusias oleh banyak jiwa, masih menemui rintangan. Masih banyak yang belum mengenal atau bahkan meragukan keberadaan dimensi kelima. Namun, tahukah Anda bahwa di antara kita telah hadir para penghuni dimensi ini? Ya, proses perluasan kesadaran ini telah mengantarkan beberapa jiwa mencapai dimensi kelima. Berbeda-beda sebutan dalam setiap agama, mereka umumnya dikenal sebagai yang terpilih atau makhluk cahaya. Bergetar dalam frekuensi yang jauh lebih tinggi, mereka memancarkan kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang keberadaan. Terlepas dari nama mereka, mereka selalu digambarkan sebagai pembimbing dan penyokong dalam perjalanan spiritual kita. Bagi jiwa-jiwa terpilih yang telah mencapai pencerahan, dimensi kelima bukanlah tempat yang jauh, melainkan realitas yang sudah mereka jalani, tersembunyi di balik tabir persepsi duniawi. Dimensi ini bagaikan bunga teratai yang mekar di atas lumpur, menandakan sebuah evolusi kesadaran menuju alam cinta dan kesatuan. Tanda-tanda dimensi kelima bagaikan bisikan halus bagi mereka yang peka. Dunia yang runtuh di sekitarmu bukanlah akhir, melainkan transformasi, sebuah metamorfosis spiritual bagaikan kepompong yang melahirkan kupu-kupu indah. Getaran bumi pun meningkat, mengantarkanmu pada dimensi baru ini. Bagi para pionir spiritual ini, indera menjadi lebih tajam, menuntun mereka menembus batas realitas fisik. Mereka melihat dengan mata hati, mendengar dengan telinga jiwa, dan merasakan dengan getaran intuitif. Tubuh pun bertransformasi, menjadi lebih ringan dan bercahaya, siap beresonansi dengan energi dimensi yang lebih tinggi. Namun, transisi ini tak selalu mulus. Gejala seperti malaise, insomnia, dan fluktuasi emosi adalah efek samping dari tubuh yang beradaptasi dengan energi baru. Rasa kantuk, perubahan suhu tubuh, dan kelelahan adalah hal yang wajar. Ini adalah proses detoksifikasi, pemurnian diri untuk menyambut frekuensi dimensi yang lebih tinggi. Jangan khawatir, jiwa-jiwa terpilih. Minumlah air putih yang menyegarkan, konsumsi makanan bergizi, dan dengarkan kebutuhan tubuhmu. Meditasi dan kontemplasi akan membantumu menavigasi transisi ini dengan penuh ketenangan. Ingatlah, gejolak ini adalah pertanda kebangkitan.
Sistem sarafmu sedang dikalibrasi ulang, menyesuaikan diri dengan realitas baru yang penuh cinta dan kedamaian. Anggaplah ini sebagai upgrade spiritual, sebuah proses pemurnian yang mengantarkanmu pada dimensi kelima yang penuh keagungan. Di sekitarmu, jiwa-jiwa lain merasakan getaran pergeseran. Sensasi aneh, gejolak emosional, dan bahkan gangguan kesehatan tak terduga muncul, bagaikan bisikan kosmik yang mengantarkan mereka menuju transformasi. Ini bukan kebetulan, melainkan simfoni kosmik, pertanda kebangkitan spiritual dan fisik. Ketakutan tak perlu menggerogoti hati. Fenomena ini adalah undangan ilahi untuk menyelaraskan diri dengan diri sejati, menjembatani kesenjangan antara realitas duniawi dan dimensi surgawi. Untuk mencapai pencerahan, bayangan diri perlu dipeluk dan dihadapi. Tataplah ketakutanmu, rasakan luka-lukamu, dan jelajahi sisi tergelap dirimu. Dengan merangkul kegelapan, kau menemukan kekuatan untuk melangkah menuju cahaya, menapaki tangga menuju dimensi yang lebih tinggi. Salah satu rintangan terberat dalam perjalanan ini adalah disintegrasi realitas lama. Kehidupan 3 dimensi yang kau kenal mungkin mulai runtuh. Hubungan retak, karier berbelok arah, dan persahabatan memudar. Ikatan yang kau anggap kuat mungkin rapuh, terkikis oleh ketergantungan atau ketidakmampuanmu untuk mengekspresikan diri yang sesungguhnya. Rasa sakit yang ditimbulkan mungkin terasa menusuk, namun ketahuilah bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari proses pemurnian. Runtuhnya struktur lama membuka ruang bagi realitas dimensi kelima untuk merekah. Melepaskan diri memang sulit. Naluri alami manusia adalah berpegang teguh pada yang familiar. Namun, kepahitan perpisahan tak sebanding dengan kebahagiaan menemukan jati diri yang telah tertransformasi. Di ujung terowongan transformasi ini, kau akan menemukan kehidupan baru yang selalu kau impikan. Ingatlah, hidupmu tidak hancur. Ia sedang berbenah diri, menyelaraskan diri dengan rancangan agung, sebuah tujuan yang lebih tinggi. Proses ini membuka jalan bagi versi dirimu yang paling murni, berani, dan tercerahkan, diri sejati yang telah lama kau pilih. Tetaplah berpegang teguh pada visi masa depan, namun lepaskan keterikatanmu pada keadaan saat ini. Kehidupan lampaumu bukan sedang runtuh, melainkan sedang menggugurkan daun-daun lamanya agar tunas baru yang lebih kuat dan indah dapat bertumbuh di tempatnya. Saat menapaki tangga spiritual menuju dimensi kelima, jiwamu bagaikan biola yang disetel ulang, semakin peka terhadap frekuensi dan getaran halus. Dalam proses pencerahan ini, racun-racun dalam hidupmu mulai terpapar, bagaikan benang kusam yang terurai di bawah sinar mentari. Racun ini tak hanya merujuk pada zat berbahaya seperti alkohol atau makanan olahan, tetapi juga hubungan beracun, lingkungan yang menjerat, dan bahkan pola pikir negatif yang menghambat kemajuanmu. Sebagai jiwa terpilih, Anda tengah mengalami transformasi mendalam. Memurnikan hidupmu berarti melepaskan segala sesuatu yang tak lagi selaras dengan getaran barumu. Hubungan yang dulu terasa nyaman kini menunjukkan warna aslinya, menguras energimu dan menjadi batu sandungan di jalan spiritualmu. Lingkungan yang dulu terasa aman, kini terasa menyesakkan dan menghambat pertumbuhanmu. Jika Anda tak lagi terpengaruh oleh kritik atau pujian, ini pertanda jelas bahwa egomu telah menyusut. Anda tak lagi terikat pada pendapat orang lain dan lebih selaras dengan kebenaran batinmu. Keadaan netral ini, di mana egomu tak lagi terluka, menandakan bahwa Anda telah memasuki gerbang dimensi kelima. Di alam kesadaran ini, fokusmu tertuju pada jalanmu sendiri, tak lagi bergantung pada validasi atau ketidaksetujuan eksternal. Melepaskan diri dari respons yang didorong ego adalah langkah besar dalam perjalanan pribadi dan spiritualmu. Sederhananya, elemen-elemen ini tak lagi selaras dengan dirimu yang baru. Tubuhmu mungkin bereaksi dengan rasa tidak nyaman, suasana hatimu mungkin bergejolak, dan Anda mungkin lebih mudah marah daripada biasanya. Bayangkan dirimu sebagai alat musik yang disetel sempurna, dan racun-racun ini bagaikan nada sumbang yang mengganggu harmoni. Mungkin terdengar kontradiktif, namun menjauhkan diri dari orang atau situasi tertentu bisa menjadi tindakan paling penuh kasih yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri dan mereka.
Menetapkan batasan adalah wujud keberanian dan cinta diri, meskipun itu berarti mengambil risiko mengecewakan orang lain. Sebagai jiwa terpilih, Anda telah memahami bahwa Anda tak memiliki kendali atas tindakan orang lain, dan telah berhenti berusaha mengubah mereka secara langsung. Alih-alih, Anda berusaha agar contohmu menginspirasi perubahan pada mereka. Anda tak lagi bertengkar, Anda memilih berdialog. Memasuki dimensi kelima. Misalnya, tak mungkin bagi pasangan yang terus-menerus bertengkar karena alasan sepele seperti kecemburuan dan ketakutan. Mereka tahu bahwa pengkhianatan bukan masalah bagi yang dikhianati, melainkan bagi yang mengkhianati, karena merekalah yang menghadapi masalah serius dalam hidup mereka. Anda telah berhenti menghakimi diri sendiri dan orang lain. Anda tak lagi melihat orang sebagai baik atau buruk. Sebaliknya, Anda mengadopsi sikap netral terhadap berbagai perilaku dan emosi, mengakui bahwa setiap orang memiliki perspektifnya sendiri. Anda memahami bahwa kecenderungan untuk memberi label hanya merupakan fungsi otak dan bahwa, pada dasarnya, tidak ada yang benar-benar baik atau buruk. Dengan menjauhkan diri dari racun, Anda tak berhenti mencintai atau peduli dengan orang-orang atau situasi-situasi tersebut. Anda hanya mengatakan bahwa Anda lebih mencintai diri sendiri dan tidak ada yang salah dengan itu. Memprioritaskan kesejahteraanmu bukanlah tindakan egois, itu adalah kebutuhan fundamental. Jika Anda tak menjaga kedamaian batinmu, siapa yang akan melakukannya? Keseimbangan mentalku sangat penting untuk kesejahteraanmu. Ketika pikiranmu tenang, tubuhmu menyesuaikan diri, dan jiwamu melambung tinggi. Di ambang pintu dimensi kelima, jiwa kita diundang untuk melangkah menuju keheningan dan ketenangan yang mendalam. Di sini, kesehatan mental menjelma menjadi harta karun termulia, fondasi kokoh bagi kebahagiaan sejati. Bagi para pionir spiritual ini, pemurnian diri bukan sekadar pengembangan diri, melainkan penyambutan peran mulia sebagai pembawa obor, menuntun jiwa-jiwa lain melalui masa transformasi. Untuk memancarkan cahaya terang ini, kejernihan jiwa menjadi esensial. Ibarat mercusuar, kita takkan mampu membimbing kapal jika api kita padam. Kejujuran pada diri sejati adalah hadiah tak ternilai yang kita berikan kepada dunia. Dengan meninggalkan negativitas, kita membebaskan diri untuk menjadi penunjuk jalan, bukti nyata bahwa transformasi adalah sebuah keniscayaan. Kita menunjukkan kepada dunia bukan hanya cara hidup yang lebih baik, tetapi realitas dimensi yang lebih tinggi, penuh harmoni dan kedamaian. Seiring kenaikan, kemampuan psikis kita pun berkembang pesat. Intuisi bagaikan tunas yang mekar, memungkinkan kita menerima pesan dan panduan dari alam semesta. Melampaui batas persepsi manusia biasa, kita mampu memahami realitas dengan lebih jernih dan mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan. Kejernihan intuitif ini menuntun kita menavigasi kehidupan dengan kemudahan, mengantisipasi peristiwa, dan memahami makna terdalam di baliknya. Pernahkah kita merasakan ketertarikan kuat pada alam, dorongan yang membawa kita ke hutan, gunung, atau lautan? Di tengah hiruk-pikuk dunia, elemen-elemen alam ini bagaikan bisikan yang memanggil, mengantarkan kita pada peran penting dalam pergeseran kolektif menuju bumi baru, realitas dimensi kelima. Alam mengenali jiwa kita dan menanti kontribusi kita dalam transformasi agung ini. Seiring hubungan kita dengan diri sejati dan alam semesta semakin dalam, dorongan untuk melayani pun akan tumbuh kuat. Kita didorong untuk berbagi kebijaksanaan dan pengalaman, menjadi katalisator perubahan positif, dan membimbing jiwa-jiwa lain yang masih bergelut dalam kegelapan. Kita menunjukkan jalan menuju cahaya dan dimensi yang lebih tinggi, menuntun mereka menuju kebangkitan spiritual. Transformasi menuju dimensi kelima tak hanya merenggut jiwa, tetapi juga tubuh. Tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan yang mungkin memicu alergi, intoleransi makanan, atau ketidaknyamanan lainnya. Ini adalah pertanda pembersihan diri dan penyesuaian terhadap getaran yang lebih tinggi. Pikiran kita pun berevolusi. Kita menjadi lebih selektif dalam menerima informasi, meninggalkan berita yang memicu ketakutan dan depresi. Manipulasi dan penipuan di dunia semakin terlihat jelas. Gairah dan bakat terpendam dari masa kecil pun kembali muncul, mendorong kita untuk mengeksplorasi sisi kreatif diri.
jejak jiwa kita pun berubah. Kita mendambakan kehidupan yang lebih tenang dan damai, menjauh dari pengaruh negatif yang menurunkan getaran. Meditasi, yoga, dan terapi penyembuhan menjadi lebih menarik. Begitu pula koneksi dengan alam. Melangkah keluar dari matriks realitas dimensi ketiga yang holografis, Anda memasuki aliran kosmik, membawa Anda pada fluktuasi persepsi waktu. Transisi ini memicu rekalkulasi menyeluruh, pikiran, tubuh, dan jiwa Anda. Meninggalkan kebiasaan lama, termasuk konsumsi makanan berat, menjadi bagian tak terpisahkan dari proses transformasi ini. Tubuh Anda, yang sebelumnya berbasis karbon, mulai bertransformasi menjadi tubuh kristal yang lebih ringan. Seiring peningkatan getaran dan kenaikan kesadaran, preferensi makanan Anda pun berubah secara alami. Banyak individu yang tengah mengalami kebangkitan spiritual merasakan dorongan untuk beralih ke makanan yang lebih ringan dan sederhana. Keinginan terhadap daging olahan, makanan olahan, dan gula berlebihan mulai memudar. Alasannya, sel-sel tubuh Anda bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi dan secara naluriah mencari sumber energi yang selaras dengan kondisi baru ini. Makanan organik dan nabati, seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang polong, dan biji-bijian utuh, menawarkan nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung sistem tubuh yang beroperasi pada getaran tinggi. Anda mungkin juga mendambakan makanan hidup seperti kale, sayuran mentah, dan makanan fermentasi seperti kimchi, sauerkraut, dan kombucha. Makanan-makanan ini kaya akan enzim pencernaan dan probiotik yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mikrobioma. Usus. Usus yang sehat, pada gilirannya, memaksimalkan penyerapan nutrisi dan membantu detoksifikasi tubuh. Menyelaraskan diri dengan kesadaran yang lebih tinggi di dimensi kelima dan seterusnya, berarti memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan cara yang mendukung perkembangan spiritual. Dengan pola makan yang tepat, Anda akan merasakan energi yang lebih tinggi dan kejernihan mental. Perhatikan bahwa selera Anda akan berkembang seiring dengan peningkatan getaran. Dengarkan suara intuisi Anda yang akan menuntun Anda memilih diet yang sesuai untuk mematangkan jiwa Anda. Di ambang kesadaran dimensi kelima, Anda mulai merasakan pergeseran nilai yang mendalam. Kemegahan materi, status sosial, dan kekayaan tak lagi memesona. Sebaliknya, kepuasan pribadi, ekspresi kreatif, dan kontribusi positif menjadi kompas yang menuntun langkah Anda. Anda mendambakan jalan hidup yang mencerminkan esensi sejati diri, di mana setiap gangguan dari misi ini terasa melelahkan. Kerinduan akan keotentikan ini merupakan pertanda kebangkitan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jiwa Anda mendambakan ekspresi penuh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai dan kebenaran yang Anda pegang teguh. Dengan mengikuti panggilan batin ini, Anda akan menarik kelimpahan, sinkronisitas, dan kedamaian yang lebih besar ke dalam hidup. Transformasi ini adalah undangan untuk berani menghormati kebenaran terdalam Anda. Mereka yang terpilih memahami bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membentuk realitas mereka melalui niat yang terfokus. Mereka tidak membuat permintaan sembarangan. Keinginan mereka dalam, kuat, dan disengaja. Melalui niat ini, mereka mampu berkomunikasi dengan alam dan menciptakan keajaiban. Koneksi ini melampaui keindahan alam semata. Ini tentang kebijaksanaan intrinsik yang tertanam dalam setiap daun, batu, dan gelombang. Mengapa alam memanggil mereka? Bukan hanya untuk mencari ketenangan atau foto indah di media sosial. Ini adalah undangan untuk menjelajahi diri terdalam dan menyelaraskan dengan tujuan penyembuhan dan pertumbuhan Anda. Ibu Bumi mengakui cahaya istimewa yang Anda bawa dan ingin membantu Anda memperkuatnya. Baik saat bermeditasi di tepi danau yang tenang atau menemukan kejernihan di puncak gunung, alam bertindak sebagai penala kosmik, menyesuaikan frekuensi Anda dan menyelaraskan Anda dengan getaran yang lebih tinggi dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Seiring dengan kenaikan kesadaran Anda mulai memahami bahwa pemisahan adalah ilusi dan bahwa segala sesuatu saling terhubung. Saat Anda melangkah ke dimensi lain, Anda menangkap pola tersembunyi dalam alam dan menyadari bahwa pemisahan yang tampak dalam dunia biasa hanyalah fata morgana.
Kita semua terbuat dari partikel atom yang sama, hanya termanifestasi dalam bentuk energi yang berbeda. Jika Anda merasakan panggilan kuat dari alam, ketahuilah bahwa Anda bukan sekadar pengunjung, tetapi penjaga sejati bumi. Anda telah dipilih untuk membantu mentransformasi planet ini ke keadaan yang lebih tinggi. Hubungan Anda dengan alam bukanlah sekadar pertukaran. Itu adalah kemitraan simbiotik. Sementara bumi menawarkan Anda kedamaian, kebijaksanaan, dan penyembuhan, energi Anda sebagai balasan juga memperkuat planet ini. Ketika Anda merasa dorongan untuk berjalan melalui hutan atau duduk di tepi danau, ingatlah bahwa Anda tidak melarikan diri dari kenyataan. Anda sedang menyelam lebih dalam ke dalam tujuan Anda. Anda adalah bagian penting dari alam dan, pada saat yang sama, bagian krusial dari masa depannya. Sebuah masa depan yang menjanjikan integrasi harmonis antara pertumbuhan spiritual dan keindahan bumi. Akhirnya, tidak ada hadiah yang lebih besar daripada cinta. Saat Anda terhubung lebih dalam dengan alam dan memperkuat ikatan Anda dengan bumi, Anda akan menyadari bahwa ada jenis hubungan lain yang juga membutuhkan perhatian Anda. Hubungan emosional adalah yang beresonansi tidak hanya dalam pikiran atau tubuh, tetapi di inti jiwa Anda. Di dunia 3 dimensi yang berfokus pada materialisme dan kesempurnaan fisik, interaksi seringkali tetap berada di permukaan. Baik itu percakapan santai dengan tetangga, acara sosial, atau bahkan pertukaran pesan singkat, mudah untuk menjaga hal-hal tetap sebatas permukaan, membahas topik yang sedikit mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Namun, saat Anda meningkatkan kesadaran Anda akan menemukan bahwa ini tidak lagi cukup. Jiwa Anda mulai merindukan kedalaman, sesuatu yang lebih substansial dan benar-benar autentik. Sekarang Anda mengerti bahwa kebahagiaan tidak terletak di masa depan, seperti yang diajarkan sejak kecil. Anda tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak di saat ini dan disebut rasa syukur. Anda tidak lagi mencari kebahagiaan karena Anda mengerti bahwa siapapun yang mencari kebahagiaan sebenarnya mengatakan bahwa mereka tidak bahagia. Anda merasa bahagia karena Anda tahu bahwa segala sesuatu terjadi dalam saat dinamis. Ketika Anda meningkatkan semangat Anda mulai memahami bentuk komunikasi baru, suatu bentuk yang tidak bergantung pada kata-kata karena berbicara langsung kepada jiwa. Komunikasi ini tidak muncul dalam gerakan megah atau percakapan panjang. Ia mengungkapkan dirinya dalam senyuman sederhana, sentuhan empati, momen keheningan bersama yang menyampaikan lebih dari 1000 kata. Saat Anda menyesuaikan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi ini, Anda akan mulai menarik hubungan yang bergetar dengan nada yang sama. Ini bisa berupa nyala kembar atau sahabat spiritual yang menemani perjalanan hidup Anda. Berbeda dengan hubungan biasa, koneksi ini penuh dengan tujuan. Mereka tidak selalu romantis. Sebenarnya hubungan bermakna bisa muncul dalam banyak bentuk. Persahabatan yang sejati, mentoring, waktu keluarga yang mendalam, atau bahkan melalui video seperti saluran ini. Untuk beralih ke dimensi kelima dengan lebih lancar, penting untuk menerima apa yang terjadi tanpa merasa marah atau bersalah. Maju, hindari terjebak dalam rasa sakit, penderitaan, dan kasihan pada diri sendiri. Pertahankan kegembiraan dengan segala biaya. Bersyukurlah atas segala hal yang menopang hidup Anda. Kembangkan cinta tanpa syarat, dan, yang terpenting, pertahankan keseimbangan. Hal ini akan memungkinkan Anda melewati pengalaman integrasi ke dimensi kelima, merayakan kegembiraan dan kekuatan cinta tanpa syarat. Percayalah bahwa dengan menemukan cara-cara baru untuk hidup dan beradaptasi dengan energi baru, Anda akan menemukan kembali kebahagiaan dan kegembiraan hidup. Untuk melakukan ini, Anda perlu waspada dan siap untuk transisi ini. Pantau pikiran dan sikap Anda. Berpikir positif untuk menarik kebaikan dan menjauhkan kejahatan. Kembangkan lebih banyak pengertian, penerimaan, dan cinta terhadap orang-orang, dan hilangkan sakit hati, kebencian, dan dendam. Ucapkan kata-kata yang memancarkan positivitas dan penerimaan. Lepaskan hal-hal materi dan hargai orang-orang di sekitar Anda lebih banyak. Perhatikan lebih banyak alam dan makan makanan berkualitas tinggi. Baca buku, teks, dan pesan dengan ajaran baru zaman ini.
Dengarkan musik yang mengirimkan kegembiraan, ketenangan, dan cinta ke hati Anda. Berdoa, meditasi, dan bantu orang lain dengan cara apapun yang Anda bisa, baik melalui sumbangan, kata-kata ramah, senyuman, atau bimbingan. Hindari mengkritik dan menghakimi orang lain. Dengan iman, kepercayaan, dan keyakinan bahwa Anda memilih sisi cahaya, Anda akan mendapatkan kedamaian pikiran yang Anda butuhkan untuk mengatasi tahap ini. Untuk berhasil beralih ke era baru, kita perlu melakukan reformasi intim dan moral. Tidak hanya fokus pada kemajuan teknologis dan intelektual. Selama jutaan tahun, bumi telah menderita intervensi interdimensi yang mengunci kita dalam realitas yang mengendalikan dan tidak adil, mengeksploitasi kehidupan melalui ketidaksetaraan sosial. Saatnya untuk mengatasi keterbatasan ini dan merangkul masa depan yang seimbang, penuh cinta, dan konektivitas yang sesungguhnya dengan yang ilahi. Ketika orang-orang terpilih memilih untuk mengalami evolusi dari sudut pandang korban, di mana mereka tidak mengakui tanggung jawab mereka atas realitas yang mereka ciptakan, mereka akhirnya memanifestasikan dunia eksternal yang mencerminkan keyakinan dan perasaan mereka, meskipun tanpa sadar. Keyakinan ini menarik situasi-situasi yang penuh dengan rasa sakit, penderitaan, ketidaknyamanan, dan keterbatasan. Dengan cara ini, evolusi berlangsung dalam cara yang panjang dan menyakitkan karena perubahan terjadi selama periode yang lama atau melalui banyak inkarnasi, selalu disertai dengan jumlah penderitaan yang signifikan. Pada saat penting untuk evolusi kemanusiaan ini, semakin banyak orang yang sadar muncul untuk menantang ketidakadilan dari kesadaran lama yang menciptakan dunia seperti yang kita kenal saat ini, dan secara progresif memecahnya menjadi dua. Inilah mengapa kita menyaksikan semakin banyak ketidakstabilan dalam sistem keuangan, perubahan iklim yang terjadi dengan cepat, dan sumber daya alam yang semakin berkurang. Terjadi kejatuhan dari kesadaran eksploitatif lama dan pergeseran, penyelarasan ulang dari energi ini ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, khususnya dimensi kelima. Di ambang transisi planet kita menuju dimensi kelima, sebuah transformasi revolusioner tengah berlangsung. Sekelompok jiwa terpilih di seluruh penjuru dunia tergugah dalam periode transformasi mendalam ini, bangkit untuk memeluk evolusi sebagai pilihan sadar dan penuh tanggung jawab, meminimalisir gejolak yang menyertainya. Kunci untuk membuka gerbang ini terletak pada pembukaan diri terhadap esensi ilahi dan penguasaan frekuensi yang lebih rendah. Merangkul kejayaan diri dan menjadi pencipta realitas secara bertanggung jawab adalah gaya hidup baru. Sebuah paradigma yang meredefinisikan hubungan dengan diri sendiri, sesama, dan peristiwa kehidupan, dengan membekali diri dengan sikap dan alat yang tepat untuk membuka cakrawala kemungkinan baru. Banyak jiwa terpilih ini memilih untuk melakukan lompatan kuantum dalam hidup mereka, merebut kembali kekuatan personal mereka, memperluas kesadaran, dan membuka akses terhadap potensi ilahi yang mereka bawa. Mereka mempelajari seni memanipulasi medan kuantum dan mencipta realitas baru bagi kehidupan mereka. Dan Anda sang terpilih, jalan apa yang akan Anda pilih? Jika Anda merasakan sebagian besar dari tanda-tanda ini, bersukacitalah, karena Anda telah menjejakkan kaki di dimensi kelima, dimensi yang lebih tinggi. Namun, jika Anda hanya menunjukkan beberapa tanda, ketahuilah bahwa Anda sedang dalam perjalanan menuju gerbang dimensi tersebut. Bagikan di kolom komentar tanda-tanda yang Anda rasakan. Jika video ini bermanfaat dan membuka cakrawala pencerahanmu, jangan ragu untuk memberikan suka, bagikan, dan berlangganan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan hingga akhir.